Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang teks non fiksi. Materi pokoknya adalah ide pokok. Jadi pengertian dari ide pokok ini sendiri adalah atau disebut juga sebagai gagasan pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Ide pokok juga adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan dalam paragraf. Di sebuah kalimat biasanya hanya ditemukan satu ide pokok. Biasanya ide pokok terletak di awal kalimat, namun ada pula ide pokok yang terletak di akhir paragraf yang kemudian dinamakan sebagai paragraf induktif. Nah, ide pokok ini juga menjadi inti utama dari bacaan. Kemudian kalimat selanjutnya bisa memberi pengembangan informasi. Anak-anak, ada juga fungsi ide pokok ini. Fungsi ide pokok sendiri itu memiliki fungsi yang memberi penjelasan dari inti dalam sebuah bacaan. Fungsi ide pokoknya agar pembaca tahu inti atau pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Selain itu juga ide pokok akan membantu penulis untuk mengembangkan sebuah alur tulisan. Baik anak-anak, sebelum itu ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencari ide pokok dalam sebuah paragraf itu sendiri. Nah, yang pertama itu membaca seluruh paragraf. Anak-anak cobalah untuk berkonsentrasi dengan cermat ketika membaca, karena bacalah dengan teliti setiap informasi yang ada. Nah, yang kedua itu mencermati setiap kalimat. Setiap kalimat dalam satu tulisan atau bacaan perlu untuk dipahami. Ide pokok bisa juga terletak di awal, tengah ataupun di belakang. Anak-anak, yang ketiga itu memisahkan kalimat utamanya. Cara selanjutnya itu adalah dengan memisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas yang ada dalam sebuah paragraf. Yang keempat itu adalah menandai informasi penting. Kalau ada informasi penting yang ada dalam sebuah kalimat, sebaiknya diberi tanda pada informasi tersebut. Yang kelima itu menyimpulkan isi paragraf. Nah, hal ini berguna untuk membantu kita lebih mudah dalam mencari dan menentukan sebuah ide pokok. Baik adik-adik, anak-anak semuanya, yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok. Jadi cara mengembangkan ide pokok itu adalah yang pertama mengembangkan ide pokok menjadi kalimat. Yang kedua membuat kalimat pendukung. Yang ketiga membuat paragraf utuh. Nah, anak-anak, yang berikutnya itu bagaimana cara mencari informasi penting dalam bacaan adik Simba. Adik Simba itu adalah pertanyaan yang dianggap sebagai dasar pengumpulan informasi. Jadi adik Simba banyak digunakan dalam penyusunan berita dan penelitian. Jadi suatu bacaan dapat dianggap lengkap bila dapat menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Jadi adik Simba ini menggunakan pertanyaan berapa kalimat tanya yang dapat digunakan. Contohnya seperti apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan di mana kejadiannya, kapan terjadinya, dan mengapa hal itu terjadi, bagaimana terjadinya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah apa yang terjadi, sepertinya apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi itu, siapa yang terlibat, maksudnya itu siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang berikut itu di mana kejadiannya, atau di mana tempat terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Kapan terjadinya, itu seperti waktunya kapan, tanggalnya kapan yang terjadi kejadian tersebut. Mengapa hal itu terjadi, itu penyebabnya apa, sehingga membuat hal itu terjadi, peristiwa itu terjadi, dan bagaimana terjadinya. Yang berikut itu jadi adik-adik, yang berikut adalah mencari informasi penting dalam sebuah bacaan juga bisa menggunakan adik Simba, yakni dengan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adik Simba.